Komunikasi, kata demi kata membentuk makna, isyarat dan suara jembatan rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel Ensiklopedia Komunikasi, channel yang khusus membahas dunia komunikasi, yakni dasar-dasar komunikasi, studi kasus dan aplikasi praktis, wawancara dan diskusi ahli, tren komunikasi digital dan media sosial, kiat dan strategi komunikasi efektif, dan review buku. Channel ini diproduksi oleh Strategic Communication Center (SSC) yang berada di bawah Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung (Fikom) Unisba. Kali ini kita akan membahas tentang teori komunikasi sistemik di era digital saat ini. Selamat mengikuti dan semoga memberikan informasi dan inspirasi khususnya yang berhubungan dengan dunia komunikasi. Mari terus berbagi menebar ilmu untuk secercah harapan hidup yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori komunikasi sistemik. Halo, selamat datang kembali di Ensiklopedia Komunikasi. Kali ini kita akan membahas teori komunikasi sistemik, sebuah pendekatan yang melihat komunikasi sebagai bagian dari sistem yang saling terkait. Bayangkan, seperti sebuah ekosistem, setiap elemen bekerja bersama untuk menciptakan harmoni. Teori ini masih sangat relevan hingga hari ini loh, mulai dari komunikasi keluarga, organisasi, hingga media digital. Yuk kita dalami apa itu teori ini, bagaimana cara kerjanya, dan kenapa masih penting di tahun 2025. Teori komunikasi sistemik berasal dari teori sistem umum yang dikembangkan oleh Ludwig von Bertalanffy pada tahun 1940-an. Dalam konteks komunikasi, teori ini memandang komunikasi sebagai sistem, yaitu kumpulan elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Berbeda dengan teori komunikasi linier yang fokus pada pengirim, pesan, penerima, teori sistemik melihat komunikasi sebagai proses dinamis yang melibatkan banyak pihak dan faktor. Menurut Littlejohn and Foss, dalam buku Theories of Human Communication 2011, komunikasi sistemik menekankan 3 prinsip utama. Yang pertama, holism. Sistem harus dilihat sebagai satu kesatuan, bukan hanya bagian-bagian terpisah. Misalnya, dalam sebuah keluarga, komunikasi antar anggota keluarga membentuk dinamika yang lebih besar dari sekedar percakapan individu. Interdependensi, setiap elemen dalam sistem saling mempengaruhi. Jika satu elemen berubah, seluruh sistem ikut terdampak. Inilah inti dari pendekatan sistemik. Semua elemen saling terhubung. Untuk memahami teori ini, kita perlu tahu elemen-elemen utamanya. 1. Komponen atau elemen. Ini adalah bagian-bagian dalam sistem, seperti individu, kelompok, atau media. Misalnya, dalam komunikasi organisasi, komponennya bisa karyawan, manajer, atau teknologi komunikasi. 2. Input, informasi atau energi yang masuk ke dalam sistem. Contohnya, brief proyek dari atasan. 3. Proses atau throughput. Bagaimana informasi diproses dalam sistem, misalnya melalui diskusi atau pengambilan keputusan. 4. Output, hasil dari proses komunikasi, seperti keputusan, produk, atau perubahan perilaku. 5. Umpan balik atau feedback.
informasi yang kembali ke sistem untuk menyesuaikan atau memperbaiki proses. Feedback bisa positif, memperkuat, atau negatif, mengoreksi. 6. Lingkungan atau environment. Faktor eksternal yang mempengaruhi sistem seperti budaya, teknologi, atau kebijakan. Misalnya, dalam rapat virtual, inputnya adalah agenda rapat, prosesnya adalah diskusi, outputnya adalah keputusan, dan feedbacknya adalah evaluasi dari peserta rapat. Lingkungan bisa berupa platform Zoom atau budaya organisasi. Meski berasal dari pertengahan abad ke-20, teori komunikasi sistemik masih sangat relevan di tahun 2025. Mengapa? Karena dunia kita semakin kompleks dan saling terhubung. Berikut beberapa penerapannya. 1. Komunikasi organisasi. Dalam perusahaan, teori ini membantu memahami bagaimana informasi mengalir antar departemen. Misalnya, sistem manajemen berbasis AI seperti Slack atau Microsoft Teams mengandalkan interdependensi dan feedback untuk menjaga produktivitas. 2. Media digital dan sosial. Media sosial seperti X adalah sistem komunikasi raksasa. Postingan pengguna atau input mempengaruhi algoritma yang menghasilkan tren atau interaksi atau output. Feedback dari like atau komentar terus membentuk dinamika platform. 3. Keluarga dan hubungan interpersonal. Dalam terapi keluarga, pendekatan sistemik digunakan untuk memahami pola komunikasi antar anggota keluarga dan bagaimana satu konflik mempengaruhi seluruh sistem. 4. Krisis dan manajemen konflik. Dalam situasi krisis seperti bencana alam, komunikasi antar lembaga atau pemerintah, LSM, media harus terkoordinasi sebagai sistem untuk mencapai solusi efektif. Di era digital, teknologi seperti AI dan Big Data semakin memperkuat pendekatan sistemik. Misalnya, algoritma X menganalisis interaksi pengguna sebagai sistem untuk menentukan konten yang relevan. Ini menunjukkan betapa teori ini relevan dalam memahami komunikasi modern. Meski powerful, teori ini punya tantangan. Pertama, pendekatan sistemik bisa terlalu abstrak untuk diterapkan dalam kasus spesifik. Kedua, fokus pada sistem kadang mengabaikan peran individu. Misalnya dalam organisasi, perubahan sistem tidak selalu memperhitungkan motivasi personal karyawan. Namun dengan pendekatan yang seimbang, teori ini tetap menjadi alat analisis yang kuat. Jadi, teori komunikasi sistemik adalah cara kita memahami komunikasi sebagai jaringan yang saling terhubung, dari keluarga hingga media digital. Dengan memahami elemen seperti input, output, dan feedback, kita bisa melihat gambaran besar bagaimana komunikasi bekerja di dunia yang kompleks ini. Di tahun 2025, teori ini membantu kita menavigasi tantangan komunikasi di era AI dan globalisasi. Apa pendapatmu tentang teori ini? Pernahkah kamu melihat contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa like, share, dan subscribe Ensiklopedia Komunikasi untuk konten menarik lainnya tentang dunia komunikasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Komunikasi, kata demi kata membentuk makna, isyarat dan suara jembatan.